Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Makantar dari kelas D2213 dengan NIM D22 2020 03064. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme inspirasi dan ekspirasi sehingga terjadi pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida di dalam tubuh. Saya akan melanjutkan materi ke selanjutnya. Pernapasan. Secara harfiah, pernapasan yaitu pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Di dalam pernapasan itu ada dua proses. Yang pertama itu inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Ekspirasi yaitu aktivitas menghirup udara dari luar tubuh yang kemudian akan masuk melalui rongga hidung, dan inspirasi tersebut mempunyai istilah lain yaitu inhalasi. Di dalam proses inspirasi itu diafragma dan otot dada akan mengalami kontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan kemudian yaitu ekspirasi. Ekspirasi merupakan aktivitas pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh sehingga karbon dioksida tersebut akan dibawa keluar melalui rongga hidung. Ketika ekspirasi terjadi, maka diafragma dan otot dada akan mengalami relaksasi sehingga volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Ya. Yang selanjutnya, dalam proses pernafasan itu melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ tersebut akan bekerja sama untuk membantu tubuh dalam melakukan pertukaran gas antara paru-paru, tepatnya di alveolus, dan pembuluh darah yang selanjutnya itu disalurkan ke seluruh tubuh yaitu berupa oksigen dan dikeluarkan ke udara yaitu berupa karbon dioksida. Nah, untuk tahapan-tahapan dari pernapasan tersebut itu ketika sedang menarik nafas, pas masuk, diafragma dan otot antar tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru mengembang dan terisi udara. Kemudian udara yang masuk melalui hidung atau mulut akan melatih proses penyaringan di hidung melalui bulu-bulu halus yang ada di hidung. Selanjutnya udara akan masuk menuju trakea atau batang tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru. Nah, udara dari trakea tersebut yang masuk ke dalam paru-paru akan melatih cabang paru-paru yaitu bronkus yang kemudian masuk ke alveolus. Yang kemudian akan masuk ke bronkiolus dan berakhir di alveolus. Nah, dalam alveolus, udara yang masuk ke dalam alveolus itu akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di sini melalui pembuluh darah kapiler. Nah, oksigen yang masuk dalam tubuh maka akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler yang kemudian bersamaan dengan sel darah merah yang telah diikat dengan oksigen, maka akan menuju jantung yang kemudian oksigen tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, di saat bersamaan karbon dioksida yang ada di seluruh tubuh itu bersama dengan sel darah merah akan masuk ke dalam paru-paru melalui pipa kapiler juga. Nah, di sini barulah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, udara yang mengandung karbon dioksida tersebut akan terdorong dari paru-paru yang menuju bronkiolus, bronkus, trakea, dan akhirnya keluar melalui hidung. Nah, setelah pertukaran oksigen tersebut terjadi, otot diafragma dan tulang rusuk akan kembali relaksasi dan rongga dada kembali seperti semula. Hal itu bisa dinamakan dengan ekspirasi. Ya, sekian dari saya.
Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.